ini wajar tanpa pengecualian. Ini ada trust teman-teman yang luar biasa, Pak. Ini yang ke-10 kalinya dari tahun 2009 ya Pak ya. 10 kali berturut-turut, tentu ini prestasi yang tidak mudah begitu. Pak Jumadi, boleh dijelaskan kunci kita Pak untuk mempertahankan posisi ini? Jadi yang namanya opini wajar tanpa pengecualian itu kan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi laporan keuangan pemerintah daerah itu punya kualitas dalam penyajiannya. Jadi inilah yang dibangun atas beberapa hal, termasuk kepatuhan terhadap perundangan, fungsi APIP yang luar biasa. Jadi aparatur pengawasan internal pemerintah ini berjalan juga luar biasa, dan masing-masing perangkat daerah itu ternyata juga dari mulai unit pengelola keuangan sampai ke camat, sampai ke lurah, itu pemahaman tentang kepatuhan, pemahaman tentang kualitas untuk penyusunan laporan keuangan itu sudah memenuhi standar akuntansi pemerintah. Inilah yang menyebabkan pemerintah Kota Blitar konsisten sejak tahun 2010 sampai 2019. Ini kan kalau 10 ke 19 ini kan 10 kali. Ya, 10 kali. Jadi ini yang konsisten dalam mempertahankan kualitas penyajian dari laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya punya akuntabilitas yang cukup baik, yang sangat baik dan memadai untuk mengungkap semua hal yang ditulis di laporan keuangan pemerintah daerah. Kalau tidak salah ada 7 bab yang ada di laporan keuangan pemerintah daerah itu, yang itu diakui kualitas penyajiannya di standar akuntansi pemerintah. Ya, Pak, kalau kemarin kita sempat berbincang dengan Bapak Daman Huri, Kabag Tapem, terkait dengan LPPD yang menyebutkan bahwasanya indikator LPPD itu sangat banyak. Apakah juga untuk WTP ini sama banyaknya Pak? Indikator-indikatornya kalau boleh disampaikan apa saja Pak kira-kira? Jadi indikator untuk WTP ini ada beberapa hal, tapi yang terpenting adalah kepatuhan terhadap undang-undang. Itu yang sangat penting. Ada 4 hal di antaranya itu kita terkait dengan kepatuhan kita terhadap undang-undang dalam kualitas penyajiannya. Itu ada 7 bab yang kita tulis di laporan keuangan pemerintah daerah itu, yang semuanya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Jadi kalau semuanya sudah ke arah standar akuntansi pemerintah dan sesuai kriteria kepatuhan terhadap undang-undang, kualitas penyajiannya juga memadai, itu pasti ya kita akan masuk di zona untuk wajar tanpa pengecualian. Nah, yang terpenting adalah konsistensi kan. Jadi dari waktu ke waktu untuk penyajian itu kan tentu yang bekerja adalah aparatur sipil negara atau SDM-nya. Artinya bahwa dari 10 tahun dari sejak 2010 itu konsistensi membangun kemampuan kapabilitas SDM itu juga terjaga dengan baik. Artinya kan 10 tahun yang lalu mungkin orang yang menyusun LKPD sudah pindah kemana. Tetapi ternyata walaupun terjadi seperti itu, ini sistem yang jalan. Artinya kapasitas SDM-nya itu dibangun dengan baik. Terbukti bahwa kualitas penyajian dalam pengungkapan laporan keuangan itu stabil sejak 2010. Ini tidak mudah karena terbukti bahwa di provinsi ini kan hanya satu kota saja. Artinya 20, artinya ada 38 kap kota, 2 tidak ada di zona WTP, tapi yang 36 itu 1 ada di 10 kali. Yang lainnya ada di 5 kali, yang lainnya mungkin ada 4 kali, ada berapa kali. Itu yang artinya kita mampu menjaga ritme, kapabilitas SDM untuk pengelolaan keuangan. Ya, untuk tetap berada pada predikat saat ini Pak, apa dorongan-dorongan yang dilakukan untuk ASN dan juga pemerintahan Kota Blitar Pak? Ya, jadi kita mulai kemarin kita ajak teman-teman Pak Sekda dan teman-teman, saya sudah bicara dengan Pak Sekda, itu penting kita untuk organizing, untuk membahas isu-isu tertentu terkait pelaksanaan APBD. Jadi kita sekarang punya
forum mingguan. Oke. Itu di akhir pekan atau di awal pekan kita ketemu dengan teman-teman semuanya. Itu dengan tema-tema pokok yang kita bahas. Itu tujuannya apa? Kita sedini mungkin akan bisa mengantisipasi problem. Misalnya salah satu tema yang kita bahas itu realisasi penyerapan belanja atau anggaran. Ada problem apa kok di OPD ini baru sekian persen, sekian persen. Itu dikenali dari hulunya. Jadi pelaksanaan anggaran itu hulu dari kita menyusun LKPD atau laporan keuangan daerah yang per tanggal 31 Maret selambat-lambatnya harus diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan audit rinci. Jadi ini yang dari hulu sudah kita bangun seperti itu. Termasuk peran APIP di kota atau di pemerintah daerah itu kan di inspektur. Itu yang juga berjalan sangat baik untuk memberikan upaya-upaya preventif menjaga untuk ketaatan dalam pelaksanaan belanja. Itu yang hari-hari ini kita ajak ada format baru meeting kita untuk format rakor mingguan untuk sedini mungkin kita dapat mengidentifikasi problem. Jadi ini yang kita lakukan mulai minggu kemarin. Ya, Pak Jumadi, dengan persiapan dan langkah baru yang saat ini kita tempuh begitu ya Pak. Kanvas untuk mendapatkan WTP ke-11 bagaimana Pak kira-kira? Ini nanti kan ini sudah bulan Oktober. Mungkin sebentar lagi struktur audit dari BPK itu kan ada interim tahap pertama, interim tahap kedua, kemudian laporan keuangan diserahkan paling lambat 31 Desember Maret 2021 itu nanti baru rinci. Jadi di situ kira-kira dari hal yang kita amati dengan kita bicarakan dengan teman-teman di perangkat daerah bersama Pak Sekda, itu kira-kira kita sudah menuju ke arah sana lagi lah. Karena sudah ke kualitasnya, artinya standar akuntansi pemerintah sudah terbangun dengan baik di Kota Blitar ini. Iya. Untuk mewujudkan itu Pak, sebenarnya masyarakat bisa ikut andil nggak Pak untuk mendukung menuju WTP ke-11? Jadi ini kan kualitas penyajian atas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi ini sebetulnya kalau ini sebuah output. Nah kalau menambah kualitasnya lagi itu di outcome. Outcome itu berarti fungsi dari sebuah output, berarti belanja ini bermanfaat untuk masyarakat. Artinya juga bagaimana juga misalnya tidak hanya belanja aja, tapi barang milik daerah itu seperti aset-aset, itu kan juga bagian penting dari laporan keuangan pemerintah daerah. Misalnya menata, merapikan, mengamankan aset, mungkin ada aset-aset yang belum dirapikan, mungkin masih dalam persoalan dengan pihak lain, apakah dengan masyarakat. Ini masyarakat juga bisa membantu Pemkot, misalnya dalam hal kita merapikan, menata, dan mengamankan aset-aset. Karena itu semua juga menjadi bagian penting dari laporan keuangan pemerintah daerah. Ya, siap. Pak BJS, ini kan memang kita terima WTP ke-10 menjelang berakhirnya tahun 2020 begitu. Kalau kita boleh memaknai nih Pak, WTP yang ke-10 ini seperti apa, kita maknai sebagai apa Pak? Jadi sebetulnya ini kan momentum untuk kita bergerak ke depan, semakin meningkatkan kualitas program kita. Jadi kualitas untuk akuntabilitas sudah terbangun dengan baik, ini teruji di 10 kali berturut-turut. Kita semakin kualitas program itu tentu kita untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya ke depan itu ini kan sebuah kota itu pasti next ke depan menjadi desainnya adalah hub untuk sebuah pelayanan services atau jasa. Jadi kalau kita ke depan bisa seperti itu, dan ini kita tidak bisa bicara sendiri, kita bicara dengan teman-teman di Kabupaten Blitar. Artinya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas program untuk membangun kesejahteraan ya. Prosesnya kita harus semakin ke depan, itu kota ini harus di based on-nya kita pertama di SDM, yang kedua tipe ekonominya kita membangun kreatif ekonomi. Di antara itu kita pasti shifting kita ke digital. Ini yang menjadi ciri sebuah kota ke depan untuk kita bisa memainkan peran kita untuk pelayanan, untuk kesejahteraan masyarakat. Tadi yang penting kita juga
bagaimana kita memanfaatkan momentum ini untuk bisa melakukan partnership yang mungkin barangkali itu kita jarang memikirkan dengan tetangga sebelah kita. Kita mungkin apakah kita hanya berdiri sendiri di kota ini ataukah kita akan partnership. Nah, kita barangkali institutional partnership kita perlu kita bangun dengan kabupaten. Artinya kabupaten perlu next ke depan mau apa, kota mau seperti apa. Ini harus berbagi. Jadi mazhabnya tidak kompetitif tapi partnership untuk bisa kita meraih ke depan dengan program dan atau impact di benefitnya untuk kesehatan masyarakat. Jadi 10 kali ini momentum yang baik untuk kita sebagai meningkatkan kualitas program, ada di dampak atau di impact-nya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Blitar ke depannya. Baik, ya terakhir Pak PJS mungkin yang ingin disampaikan untuk Sobat Mahardika dan juga teman-teman ASN mungkin yang sekarang juga sedang menyimak kita. Monggo Bapak. Ya, sahabat Mardika dan teman-teman ASN di Pemkab Blitar, ini adalah kerja keras Anda semuanya. Jadi tanpa teman-teman semuanya, saya yakin tidak akan terwujud konsistensi 10 kali berturut-turut terkait dengan apresiasi, terkait dengan opini dari PPK terkait wajar tanpa pengecualian. Ini adalah kerja keras, kerja tim yang sangat solid, dan ini kita pertahankan, dan ke depan pasti ada tantangan yang lebih menarik, sehingga improvement menjadi kata kunci penting. Artinya perbaikan secara terus-menerus untuk tidak berpuas diri, dan pasti impact atau outcome atau benefitnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Baik. Sahabat Mardika, di dalam rakor tadi juga disinggung oleh Ibu Gubernur, saat ini kita ada di zona oranye lagi, dan tadi sudah dievaluasi oleh Ibu Gubernur juga, insya Allah minggu depan mungkin akan beralih ke kuning. Amin. Termasuk 19 kota kabupaten yang lain. Dan khusus Kota Blitar juga sempat disinggung Ibu, Kota Blitar berpeluang untuk masuk ke zona hijau. Amin. Marilah teman-teman, Sobat Mardika, itu tidak henti-hentinya kita ke 3M. Ya. Jadi masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, itu menjadi kunci utama kita terapkan kehidupan baru kita untuk seperti itu. Jadi inilah yang sangat penting kita terhadap perjalanan hidup kita ke depan. Siapa lagi yang bisa menjaga kita kalau tidak kita sendiri semuanya. Pemerintah hanya memberikan guidance, kita sendiri akan menentukan langkah kita ke depan untuk kemasyarakatan Kota Blitar. Saya yakin Sobat Mardika akan sangat paham, dan saya betul lah teman-teman ada di ruang yang punya tingkat partisipasi yang tinggi. Itu aja. Baik, terima kasih Bapak PJS Wali Kota atas waktunya dan juga semangatnya untuk Sobat Mahardika di mana berada saat ini, dan juga sekali lagi selamat Pak untuk WTP yang ke-10 kalinya. Semoga nanti kita bisa jumpa di kesempatan yang lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih, selamat siang, dan terima kasih atas sobat-sobat Mardika yang sudah setia untuk mendengarkan radio ini untuk semuanya lah. Jadi sebarkan berita-berita baik ini ke teman-teman yang lain. Ini bisa jadi good practices untuk penyelenggaraan pemerintahan. Amin. Dan kalau ada warga teman-teman kabupaten kota lain yang datang ke Blitar kan, paling enggak orang bisa nginep di Blitar, bisa makan di Blitar. Ya, ini kan dampak, ada dampak lain dari ekonomi kita. Jadi saya terima kasih teman-teman di Mardika dan Sobat Mardika bisa menggaungkan ini. Ya, siap. Nanti kita bisa ngobrol lagi langsung di studio ya Pak. Oke. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sore.